Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa berkat Tuhan selalu baru bagi kita semua. Biarlah penyertaan Tuhan dalam hidup kita selalu sempurna karena kita punya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang yang mengikut Kristus dan percaya kepada Kristus selain disebut Kristen juga disebut orang percaya. Walaupun dikatakan sebagai orang percaya kepada Tuhan, tapi masih banyak yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Buktinya masih banyak orang percaya yang tidak bergantung penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Sebaliknya, mereka cenderung mengandalkan kekuatan sendiri dan kekuatan manusia. Kita akan baca ayatnya di Yeremia 17 ayat 5-8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri menjadi kesalahan terbesar yang paling sering kita lakukan dalam menjalani hidup ini, dan yang membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Akibatnya adalah, kita baca tadi di ayat 6, kita seperti semak bulus yang di padang belantara, yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Bapak Ibu Saudara, hidup mengandalkan Tuhan adalah kunci keberhasilan dalam hidup ini. Sebagian orang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan berarti bergantung total kepada Tuhan, menyerahkan semuanya persoalan hidup, baik yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani kepada Tuhan, ataupun kita bekerja dengan santai seenak-enaknya kita, semuanya kita. Pemahaman seperti ini tidak tepat Bapak Ibu. Kalau doa yang kita naikkan hanya berisi permohonan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, kemudian kita merasa bahagia ketika kebutuhan jasmani itu terpenuhi, berarti fokus kita bukan kepada Tuhan, melainkan pada pemenuhan kebutuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan materi. Kita hanya memperalat Tuhan untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan benar itu berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup kita, satu-satunya yang kita inginkan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama Tuhan kita merasa cukup. Segala tindakan kita harus bersumber dan ditujukan kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah kita bergantung dan berharap sepenuhnya sama Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Maka dari itu, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berarti kita akan mudah menjalani kehidupan ini dan tidak mengalami kekurangan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, ketika orang yang mengandalkan Tuhan adalah tidak mengalami kekhawatiran terhadap masalah yang akan datang. Sebab segala sesuatu berhasil dan kita akan menghasilkan buah bagi banyak orang. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mengapa Allah mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan manusia? Bapak Ibu Saudara, saya pelajari ada beberapa hal yang bisa kita pelajari mengapa Allah mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan manusia tapi mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah karena manusia dapat mengecewakan. Manusia seringkali ingkar janji. Ada begitu banyak orang yang dengan mudahnya mengucapkan janji-janjinya, namun semudah mengucapkan janji, semudah itu pula ia melupakan janjinya. Yang kedua Bapak Ibu, karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas.
Ada pula kenyataan orang yang berjanji pada kita ingin selalu menepati janjinya, tapi keadaannya tidak memungkinkan untuk menepati janji tersebut. Ini berarti betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Kadang-kadang kita mau menepati janji tapi tidak bisa untuk menepatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita sudah memahami bahwa manusia dapat mengecewakan dan manusia memiliki kemampuan yang terbatas, mengapa kita masih mengandalkan manusia dan bukan mengandalkan Tuhan? Padahal dengan jelas hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang patut kita andalkan. Karena Tuhan memiliki kriteria yang dapat kita andalkan. Yang pertama, Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Yang kedua adalah Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan untuk menolong kita. Tuhan dapat memberikan pertolongan meskipun seberat apapun masalah kita. Kapanpun dan dimanapun kita perlu pertolongannya, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bukan saja Tuhan adalah pribadi yang bisa diandalkan, namun ada janji penting yang kita dapati ketika kita mengandalkan Tuhan, yaitu hidup kita akan diberkati dengan penuh melimpah. Kelimpahannya tidak hanya terbatas dari materi, tapi ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Biarlah kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang karena Tuhan ada di pihak kita dan kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Pimpin kami, bentuk kami, ajar kami agar kami hidup bisa mengandalkan Tuhan. Agar kami hidup saat ini apapun masalah pergumulan biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas. Tuhan punya kuasa untuk mengatasi setiap masalah kami. Biarlah kami mengerti dan biarlah kami mendapati Tuhan berada di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, teruslah andalkan Tuhan karena Dia Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.